benar hebat banyak bersyair. Maksudnya begitu. Kenapa demikian? Setiap orang yang mengakui sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka para saksi untuk menguji telah mendustakannya. Dalam ujiannya tidak berhasil, berarti orang itu tidak ada ujung gitu. Kalau tidak benar, tidak ujung, berarti sama dengan pendusta. Ngaku begini begitu, tapi ternyata tidak benar. Bila tidak benar pengakuannya itu, maka sama dengan dia adalah pendusta. Nah, maka salah satunya, sebagaimana dikatakan oleh Khatib Al-Asam, barang siapa yang mengatakan cinta kepada Allah, yang ngaku nih, kan mudah kita mengakui. Kalau ditanya, cinta Allah, aku cinta betul sama Allah, kan ngaku dong. Mengaku cinta itu mudah. Aku ya awal si aku tuh patuh benar aja. Jadi takut nih, ngarang lengkapnya siapa? Nah itu kan kada tahu, dia kan patuh benar tadi. Saya kenal betul sama si aku. Oke, di mana rumahnya? Rumahnya kita tahu lah ya. Bisa bini kan sudah. Nah ya aku tuh yang kada tahu. Katanya patuh, kenal betul. Kalau kenal betul kan harusnya tahu. Kalau kada tahu namanya kada kenal. Berusaha mengaku, maksudnya begitu. Nah, sama barang siapa yang mengakui bahwasanya dia cinta kepada Allah, hubballah wa lam yantahi an maharimillah, sementara ia tidak berhenti dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah, fada'wahu kizbun, maka pengakuannya itu adalah dusta. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengaku itu mudah. Kita ini kalau di dalam sholat mengaku wa ana minal muslimin, mudah mengaku. Oh Pak ya, dia agamanya Pak, aku ini Islam, dari lahir aku ini Islam, aku ini Muslim. Ia juga kan, di sahabat ia juga masariknya ngaku Muslim, tapi suka ngomongin orang, nyakiti orang dengan lidahnya, itu ujur namanya. Kenapa? Karena ada hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang itu baru dikatakan benar dia seorang muslim selama saudara-saudara muslimnya yang lain selamat dari kejahatan lidah dan kedua tangannya. Nah itu baru namanya muslim. Kalau masih menyakiti sesama, itu kata muslim dengan lidah maupun kedua tangannya. Nah itu contohnya. Kemudian selanjutnya ya, orang yang mencintai Allah itu berarti dia berhenti. Kalau benar cintanya, kalau belum berhenti, bukan berarti ada orang mengatakan aku ini cinta sama Allah dan sangat mencintai Allah, tapi dulunya inya penjahat, dulunya perampok, dulunya maling, dulunya suka menipu orang, dulunya ahli maksiat, macam-macam maksiat, tapi dia tidak lagi melakukannya, maka itu benar orang seperti itu. Aku jangan sudah pada lagi dia melakukan hal-hal yang dahulu. Kenapa? Aku karena mencintai Allah. Karena benar itu akuannya. Dan orang yang seperti itu disebut dengan kekasihnya Allah. Siapa saja orang yang bertaubat, dan bertaubatnya itu taubatan nasuha atas dosa-dosanya yang telah lalu, dan dia tidak lagi melakukannya, berhenti dari maksiat itu, maka dia diakui oleh Allah sebagai kekasihnya. At-taibu habibullah, orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Maka benar, bukan hanya dia menyatakan dirinya sebagai kekasih Allah, dia diakui oleh Allah sebagai kasihnya. Mengakui Allah sebagai kekasih itu mudah, atau menyayangi Allah itu mudah, tapi diakui oleh Allah sebagai kekasihnya, itu yang baru hebat. Nah, caranya bagaimana? Berhenti
dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang mengatakan cinta kepada Allah tapi masih melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah atas dirinya, maka pengakuannya itu adalah dusta. Maka dia dianggap sebagai pendusta. Sama juga orang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tetapi dengan dirinya, ya, orientasi hidupnya bukan Allah yang dicarinya, yang ditujunya, tetapi yang dia inginkan adalah dunia, maka sama dengan dia adalah kadzibun, pendusta. Itulah pendusta agama. Maka di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'ruf. Ada 4 di dalam ayat ini, dalam surah ini, termasuk mereka dianggap sebagai pendusta agama. Orang yang tidak mau membantu orang miskin, orang yang tidak mau memperhatikan anak yatim, orang yang senantiasa riya di dalam setiap ibadahnya, termasuk contohnya adalah di dalam sholatnya, dia lalai di dalam sholatnya. Dan yang keempat, yang tidak mau memberikan apa yang dia miliki yang terbaik, ya, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut dengan pendusta agama. Termasuklah yang bagaimana yang kita katakan tadi, mengatakan, ya, hidup dan matinya adalah untuk Allah, tetapi sebenarnya dia riya, tidak ikhlas. Maka orang seperti ini dianggap sebagai kadzib, pendusta. Perbuatannya disebut dengan kizbun, atau pengakuannya disebut dengan kizbun atau dusta. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah pernah kita ingatkan jangan pernah menganggap remeh dosa dusta. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ra'sul dzunubi kadzibun." Ra'sul dzunubi kadzibun. Kepalanya dosa itu adalah dusta. Jadi bahasa lainnya, pundasnya dosa itu adalah dusta. Di antara makhluk Allah, hamba Allah yang dulunya hamba yang taat, tapi kemudian tidak lagi diakui oleh Allah sebagai hamba yang taat, diusir dari kenikmatan surga, yaitu adalah iblis laknatullah, yang dulu namanya Azazil, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika dia berdusta, ada dengki dalam hatinya, kemudian tidak mau taat kepada Allah, maka dianggap sebagai minal kafirin, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah iblis dusta, ya, berdusta kepada Nabi Adam dan Siti Hawa akan keberadaan sebuah pohon yang dinyatakannya sebagai pohon keabadian, syajaratul khuldi. Nah, jadi Nabi Adam pernah juga didustai, dan yang berdusta itu adalah iblis. Orang yang suka berdusta hati-hati, karena apa? Yang bisa menjadi kebiasaan. Sekali lolos, 2 kali lolos, 3 kali nyanyak jalan kita. Kalau terus berdusta, maka dia digelar dengan kadzdzab, pendusta. Maka orang yang sudah menjadi pendusta ini, maka dia telah menjadi orang yang melakukan dosa besar minal kabair. Maka dosa berdusta itu hanya dibolehkan pada beberapa hal tertentu.
Yang pertama, boleh berdusta ya, ketika berada di medan perang. Teknik apa namanya, strategi itu boleh ya. Boleh berdusta kalau seandainya nyawa kita sudah terancam. Ini kalau kita tidak berdusta, habis leher nih, tebas orang. Pasal berdusta itu titik dusta yang boleh. Dusta yang boleh selanjutnya yaitu adalah untuk mendamaikan orang yang sedang berseteru. Sesama muslim ini berkelahian, tapi supaya hubungannya berdua ini damai, lalu kita berdusta supaya damai, maka inilah dusta yang dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Maksudnya yang bagaimana tadi mendamaikan, ada satu orang, aku yang situ untuk pada minta maaf dulu, aku udah mau ya. Yang satu juga gitu, kalau si sana tuh kadang mau minta maaf dulu, aku kadang mau. Nah dia penengah, dia bilang sama yang si A itu sudah ya minta maaf, tapi Subhan mengatakan aku mewakilinya. Berdusta ini. Yang kesini lagi ke B, itu si A tadi aku mewakilinya, minta maaf sudah, padahal tidak. Akhirnya damailah yang berdua ini, A, B dan B ini. Maka dusta yang seperti ini yang boleh. Selain itu, sebagaimana yang pernah kami pelajari dari sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, yang kedua, wa man idda'a hubban nabi alaihi salam wa karihal fuqara wal masakin wa da'wahu kidbun. Barang siapa yang menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi yang membenci fakir miskin, maka pengakuannya adalah dusta. Maka itu ya dikatakan di dalam Al-Qur'an, orang yang mendustakan agama itu sebagaimana dalam surah Al-Ma'un yang kita bacakan tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak ada keinginan di hatinya dan tidak mau menganjurkan orang lain untuk menolong, menyantuni orang-orang miskin. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak senang dengan orang miskin, tidak senang dengan fuqara. Maka orang yang seperti ini ya dianggap sebagai yukadzibu bid-din, pendusta agama, munafik. Ya. Pengakuannya itu dusta. Maka orang yang pengakuannya dusta ini merupakan tanda-tanda munafik. Ayatul munafiqi salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik itu tiga: bila dia berkata dia dusta, bila dia berjanji dia ingkar, bila dia dikasih amanat dia khianat. Makanya ulama, orang munafik ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kada akan dimasukkan ke dalam neraka. Awalnya bingung, belum dengar. Orang munafik tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ke surga ada aja. Apa? Menjadi bahan bakarnya di neraka. Jadi bahan bakarnya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya nanti di akhirat menjadi bahan bakar paling bawah daripada api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari bebatuan dan manusia yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Siapakah manusia yang dimaksud di dalam ayat itu? Menurut sebagian ulama tafsir, di antara mereka itu adalah minal munafiqin, yaitu orang-orang yang munafik, ya. Yang tanda-tandanya tadi sudah kita jelaskan.
Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita tentang cinta beliau kepada para fuqara dan juga masakin, orang-orang miskin, sampai ada doa beliau yang beliau panjatkan, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin, wafatkanlah hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah hamba di hari kiamat nanti bersama dengan orang-orang miskin. Nah, coba. Maka itu dengan kita jangan pernah merasa kaya, rugi. Jangan merasa pernah kaya. Boleh merasa kaya itu terhadap dunia. Apa maksudnya merasa kaya terhadap dunia? Ada berhajat dengan dunia. Orang yang ghaniyun anil mal, anil dunia, merasa tak berhajat. Kenapa? Supaya hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu bentuk kita mencintai orang miskin, para fakir, yaitu adalah senantiasa mengeluarkan zakat kita bila sudah sampai nisab dan haulnya. Artinya jangan ditunda lagi, sudah keluar pun bayarkan. Itu salah satunya. Kenapa? Karena itulah hak mereka. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sebenarnya sedekah itu, maksudnya zakat, itu adalah paling utama yang berhak menerima. Ayatnya menerimanya adalah para fuqara, orang fakir dan miskin. Baru ashab yang keenam selanjutnya, itu yang paling utama. Maka siapapun yang ditunjuk diamanai jadi amil, jangan jadi diambil sebagai kesempatan. Ini yang paling banyak, hanyalah amil yang lebih banyak daripada fakir dan miskin. Padahal sugih saja, kecuali memangnya fakir, ini miskin, dapat 10 kali lipat dari fakir miskin. Ini mana bujurnya? Maka semangat jadi amil, lu kada menuduh siapa-siapa, menyampaikan aja, jangan sampai kan mungkin ada tuh ada apa-apa. Tapi kalau sudah semangat jadi amil gerak di ujungnya, kayak nanti banyak ujungnya, itu ada bujur tuh namanya. Bukan lillahi ta'ala lagi, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Rasanya ada tersinggung orang, kamu yang menyampaikan ini loh, udah mungkin tersinggung, bagus Pak, mengingatkan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, supaya kita selamat berada di dunia dan di akhirat, dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Nabi. Maka itu Allah akan melihat gubernur, wakil gubernur kan di Kalimantan Selatan yang semua gajinya itu disedekahkan, tapi adanya Sidin sugih Pak, juga semua gaji Sidin itu ya diperbantukan untuk kepentingan masyarakat. Sampai-sampai dulu melihat berita aja, ini kan betul juga di dalam lagi, sampai-sampai seluruhnya di sini ada mampir. Bapak Ibu mungkin ada mendengar itu, entah wali kota kah, entah salah wakil gubernur kah, wakil banyak. Masya Allah, itu ada 6 miliar beliau tuh, banyak itu untuk kepentingan umat. Nah, ini contoh orang yang benar cintanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah sudah mencontohkan habis harta beliau itu untuk kepentingan umat. Maka itu jihad yang paling utama itu bukan jihad nyawa, jihad harta. Bi amwalihim baru bi anfusihim, dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Baru dengan jiwa, jihad itu ujiannya. Maka itu untuk masuk surga, Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu ujiannya sesuatu yang tidak disenangi. Ada 3 yang tidak disenangi ujian dalam hidup itu.
Yang pertama ya, dalam Al-Quran namanya baksa, yang kedua darah, yang ketiga zulzilu. Itu 3 ujiannya di dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu." Ahasibtum, apakah kalian menyangka dengan mudah begitu saja masuk ke dalam surga, padahal kalian belum lagi diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Mereka diuji pertama dengan baksa'u, yang kedua dengan tara'u, yang ketiga dengan zulzilu. Apa baksa itu? Menurut ulama tafsir dan beberapa kitab tafsir yang kami baca, dari beberapa kitab tafsir yang kami baca, dari ulama-ulama tafsir, makna baksa itu adalah ujian materi, termasuk harta. Semua kita pasti tidak mau diuji dengan materi, kebanyakan itu berat itu. Maka itu ketika Allah berfirman tentang ujian, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal." Termasuk yang ketiga, kami benar-benar akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, khauf, kelaparan, dan dikurangi harta. Dikurangnya harta itu macam-macam ya. Baik itu dengan musibah kebakaran, tanah longsor, kemalingan, perampokan dan sebagainya. Termasuk ujian dikurangi harta, yaitu adalah sedekah. Kan orang bersedekah, berwakaf, berzakat, berinfak, mengeluarkan harta itu merasa kebanyakannya mengurangi kan. Lihat ketika ada kotak infak di jalan, ambil duit dari kantor 20.000, masukkan. Ketika dimasukkan duit itu merasa berkurang, ada duit berkurang ada? Ayo, merasa berkurang ada? Pasti rata-rata kita merasa berkurang. Tapi oleh Rasulullah SAW ujar sidin kadang mengurangi sedikit pun. Apa kata beliau? "Ma naqasa shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta, cuman zon, kata ulama. Kita nggak menyangka waktu bersedekah harta berkurang. Ada orang datang minta sedekah sama kita, datang ke rumah kita, lalu kita mengambil duit. Rata-rata mengambil duit yang paling halus. Tidak ada mahal semacam tadi duit, ada duit 10.000, 20.000, 50.000, 2.000, 5.000. Kadang-kadang kan mengambil 100, jarang. Pasti mencari yang mana? Kalau ada 150, ada 20, mana yang 2.000-an? Cari yang 2.000-an. Kenapa? Karena merasa berkurang. Dan itu ujian. Maka itu dikatakan di dalam ayat tadi, dikurangi harta. Tapi bagi orang yang paham dengan hadis Nabi tadi, ada merasa berkurang, bertambah pasti. Orang alim mungkin bersumpah itu. Bersumpah, demi Allah, amal kita bersedekah, kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, pasti bertambah. Berkurang mustahil. Demi Allah pasti bertambah dan pasti diganti oleh Allah. Tapi keimanan kita diuji di situ. Antara iya juga kaya. Mungkin ada. Tadi aku bawa duit 150. Pas aku kasihkan 100, nah tinggal 50 berkurang. Kalau itu hitungan kita. Hitungannya Allah jelas diganti. Apa buktinya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. 700 kali lipat Allah ganti. Mana dalilnya Allah mengganti? Ayat Al-Quran, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan maka Dia Allah pasti menggantinya. Nah, jelas ayat Quran kok. Karena percaya kafir. Karena percaya kafir kita.
Ditambah lagi dengan hadis qudsi, Anfik unfiqu alaik, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Keluar sudah dari yang kayaknya tetap yang 25.000 sedekahnya. Walaupun sudah mendengar kita, ini mendengar sudah semuanya kita, tetap itu kena tuh 5.000, 2.000, padahal ya 20, 50, 100, tetap itu. Kenapa? Tetap logika kita ada sampai ke hatinya berkurang. Masih itulah ujian tuh. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Dikuatnya harta itu jadi beban, jadi ujian dengan cara yang bermacam-macam tadi. Padahal kalau kita gunakan tadi, apalagi terhadap orang miskin, orang kafir, itu mendatangkan kasih sayang Allah, kasih sayang Rasul kepada kita. Kalau kita paham Bapak Ibu tentang kasih sayang Allah dan mahalnya kasih sayang Allah, mahalnya kasih sayang Rasulullah SAW, apa saja kita berikan, apa saja kita keluarkan, kata berat, tapi itulah ujian kepada kita masing-masing. Bagaimana tingkat kualitas keimanan kita masing-masing. Berat kita untuk bisa menjadi orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka itu sampai dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini selain para nabi dan rasul, ditimbang itu masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Untuk keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau ketika mendengar panggilan dakwah untuk berwakaf menginfakkan harta, beliau infakkan semua yang beliau miliki, tidak tersisa apapun. Sampai-sampai Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Nabi bertakut, ini semuanya aneh bahasa kita bakal. Ya Rasulullah, semuanya ada lagi kah? Ya semua dirimu dan juga anak binimu sekeluarga. Apa enak? Makan apa yang perlukan? Apa kata beliau? Cukuplah bagimu Allah dan engkau ya Rasulullah. Nah, pada kawai yang mengenai tetap habis semuanya. Kita masih takutan, wah kamu digolongkan semua, enak, kayak apa kita makan, kayak apa ini. Kadang ingat Allah tu ala kulli syai'in qadir. Kadang ingat Allah tu ada yang maha kuasa. Nah disitulah keimanan tu. Kadang ketakutan, habis kenapa? Ada Allah. Apa yang ditakutkan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar takwanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki, akan menyelesaikan atau memberikan solusi, jalan keluar terhadap problem yang dihadapinya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Sudah habis semua tadi, buktinya apa? Ada miskin-miskin, apa kan sini? Belum suah menyisahkan di sini juga kan tentang Abdurrahman bin Auf. Itu kata sebuah miskin-miskinnya, beliau pernah mewakafkan harta beliau, tapi tetap aja betapa sugih. Pikir juga, ya Allah, berat kena tanggung jawabnya tentang nikmat yang banyak. Setiap nikmat yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya pasti dituntut di hari kiamat nanti. Sampai-sampai sebiji kurma yang dimakan, seteguk air yang diminum akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas di sini. Nah, sedemikian rupa, maka itu mengeluarkan semuanya supaya jadi ringan. Taunya apa? Bertambah pula. Terus sudah kisahkan di sini ya, tentang Abdurrahman bin Auf. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu dengan kita mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang pemurah, pemurah. Sikit-sikit amun istilahnya tuh gatal kan ada bersedekah. Mine kepala karena berwakaf, karena berinfak.
Ini terus menolong orang sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nah, bila ada orang yang seperti ini, maka benarlah cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada umat, kalau mereka itu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Mengumpati Nabi, wa ma atakum rasulullah wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Allah kepada Nabi, ambil. Apa yang dilarang beliau, maka tinggalkan. Nah, itu tanda orang yang benar cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teladani beliau yang sangat mencintai ya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Tapi kalau seandainya dengan kita ada orang-orang miskin, kita tidak senang dekat dengan mereka, tidak senang untuk menolong mereka, tidak mau bergaul dengan mereka, bila mengakui cinta kepada Nabi, maka pengakuan itu adalah dusta adanya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti dikumpulkan di hari kiamat dengan siapa yang paling dicintainya. Nah, tapi kalau benar cintanya, kalau tidak benar cintanya, maka itu adalah dusta, tidak akan bisa bersama dengannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, wa man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fa da'wahu kibun. Barang siapa yang menyatakan cinta kepada surga sementara ia tidak mau bersedekah, maka pengakuannya itu adalah dusta adanya. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Nah, itu yang ulun sampaikan tadi, bahwasanya ujian masuk surga itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, hujibat an-nar bisyahawat wa hujibat al-jannah bil makarih. Neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi nafsu, sedangkan surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi hawa nafsu. Ujian masuk surga tadi ada 3 dulu tadi kan. Pertama, ujian namanya baksa. Baksa itu ujian harta, ujian materi, ujian dunia dalam bentuk materi. Sedangkan doro itu ujian pada fisik, pada diri kita. Sedangkan zulzilu ujian pada hati, goncangnya hati. Itu ujian untuk bisa masuk surga. Nah, yang pertama tadi baksa dalam bentuk materi itu, kita nafsu kita tidak suka. Ya, kalau apa yang kita miliki hilang dari kita. Apa yang kita miliki hilang. Contoh kecilnya saja, kalau kita bisi HP saja misalnya, rusak, adalah kita sujud syukur. HP kita rusak, nah pas rusak, oh alhamdulillah sujud syukur. Tapi kalau orang beli HP hanya sujud syukur, tapi ketika ini rusak bersyukurlah. Nah, adalah orang HP-nya rusak bersyukur, sujud syukur alhamdulillah HP ku rusak. Rata-rata tidak. Kenapa? Nafsunya tidak suka sesuatu yang dia miliki, yang dia rasa itu miliknya, hilang darinya. Itu nafsu. Inilah yang nanti kita perlu pahami. Insya Allah ulun jelaskan tentang bab ini pada pertemuan malam Selasa yang akan datang. Insya Allah. Karena mau dijelaskan pada cukup waktunya. Nah, mudah-mudahan nanti Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi benar-benar orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu yang sebentar lagi kita akan sholat masuk waktu Isya. Bila ada salah khilaf belum tahun kita ridha, kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang